RM menjadi viral karena TMI-nya yang tanpa filter selama siaran langsungnya. RM menjadi viral karena kejujuran yang tanpa filter dalam siaran Weverse baru-baru ini, dan RM mengetahui bahwa dia tidak berubah sama sekali. Pada tanggal 10 Oktober, RM mentraktir penggemar dengan live Weverse di mana selain memperkenalkan potongan rambut barunya, sang idola mengobrol dengan penggemar tentang segala hal dan apapun. Seperti biasa, ia mencoba berkomunikasi dengan penggemar Korea dan internasional dengan beralih antara bahasa Korea dan bahasa Inggris. Selama siaran, RM menceritakan bahwa dia melakukannya di rumahnya dan membuktikan bahwa beberapa hal tidak pernah berubah. Pada satu titik, saat menunjukkan rumahnya pada ARMY, sang idola bercanda, "Rumahku cantik tapi kotor." Ia bahkan bercanda bahwa ini adalah I Live Alone yang sebenarnya, yaitu serial dokumenter Korea yang mengikuti kehidupan para selebriti saat RM memamerkan rumahnya. ARMY merasa sang idola bersikap jujur dan berbagi bagian dari kehidupan pribadinya. RM bahkan membagikan rutinitas rumahnya dan itu adalah TMI. "Ketika aku selalu sampai di rumah, aku seperti ini, aku meninggalkan pakaian seperti ini, aku hanya membuangnya, aku hanya melewarkannya ke sofa," kata RM. Netizen online tidak bisa melupakan TMI dari RM ini. Saat video itu diposting di TikTok, netizen menyukai betapa jujurnya RM dan khususnya kebiasaan berantakannya tidak berubah sejak dia keluar dari asrama, ketika para anggota sering bercanda bahwa leader BTS adalah teman sekamar yang paling berantakan. RM tidak pernah gagal membuat netizen tertawa, dan caranya hanya berbagi rutinitasnya tapi juga mengakui kekacauannya adalah alasan kenapa para penggemar sangat menyukainya. Yang kedua, Dekit Laroi konfirmasi kolaborasi dengan Jungkook, tapi hal lain menarik perhatian. Sudah lama berspekulasi sejak Jungkook berkolaborasi dengan rekan satu labelnya di HYBE, penyanyi penulis lagu Australia Dekit Laroi. Sebelumnya, Jungkook menunjukkan dukungannya kepada Dekit Laroi dengan mengcover lagu hitsnya Stay yang menampilkan Justin Bieber saat siaran langsung pada tahun 2021. Ia juga menghadiri lokasi syuting Dekit Laroi selama Coachella 2023 pada bulan April. Akhirnya pada bulan September, Dekit Laroi memposting ulang cover Stay Jungkook di Instagram story-nya dengan tulisan "Soon." Setelah 2 tahun, hal ini memicu lebih banyak rumor. Kini, Dekit Laroi telah mengonfirmasinya dengan postingan baru. Dia memposting foto dirinya bersama Jungkook. Dekit Laroi akhirnya mengonfirmasi spekulasi kolaborasi itu dengan postingan terbaru. Dia membagikan teaser di TikTok menampilkan dirinya, Jungkook, dan rapper Inggris Central Cee. Dia mengungkapkan single tersebut berjudul Too Much yang dirilis 20 Oktober. Video itu menjadi viral dengan lebih dari 1 juta penayangan pada saat penulisan, menarik perhatian ARMY, tapi ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Dalam captionnya, Dekit Laroi menandai artis-artisnya dan nama pengguna Jungkook yang baru diubah sangat panjang, bahkan ada yang awalnya mengira Dekit Laroi mencoba menulis pesan dalam Hangul. Sementara itu, inilah kesuksesan artis K-pop menurut koreografer Choi Young-jun. Choi Young-jun memulai karirnya sebagai penari dan DJ sebelum Lee Min-woo dari Shinhwa, juga dikenal sebagai M, membawanya ke bawah naungannya, mengundangnya untuk membuat koreografi untuk grup dan memperkenalkan kepada artis berpengaruh lainnya. Sejak itu, koreografer K-pop terkenal ini telah bekerja dengan beberapa bintang K-pop termasuk BTS, Seventeen, Twice, Red Velvet, EXO, IZ*ONE, dan banyak lagi. Choi Young-jun baru-baru ini duduk bersama Korea Now dan berbicara dengan pembawa acara Bella Kim tentang pengalamannya di Street Man Fighter, pekerjaannya sebagai pelatih tari di berbagai program survival idola, dan waktunya bekerja dengan grup idola K-pop termasuk BTS. Sebelum ikut membuat koreografi lagu hit tahun 2015 I Need You, dia bekerja dengan mereka sebagai penari cadangan. Sambil berbagi bagaimana rasanya bekerja dengan mereka, Choi Young-jun mengungkapkan bahwa dalam industri ada pepatah yang mengatakan kalau seorang artis baik kepada stafnya, artis itu akan berhasil. Setelah bekerja di industri ini selama lebih dari 1 dekade, Choi Young-jun berbagi bahwa dia memahami seberapa baik kinerja artis itu, dan dia tahu BTS akan melakukannya dengan baik segera setelah dia bertemu mereka. Setelah secara pribadi tersentuh oleh kepedulian dan perlakuan baik BTS terhadap dirinya dan sesama anggota staf, Choi Young-jun bertekad untuk memberikan segalanya saat tampil bersama mereka. Di belakang artis K-pop terdapat tim kreatif yang memainkan peran integral dalam membantu menyatukan keseluruhan produksi. Choi Young-jun menunjukkan manfaat lain dari artis yang memperlakukan anggota stafnya dengan baik. Choi Young-jun mengatakan, "Pepatah mengatakan bahwa kamu akan berbuat banyak kalau kamu baik kepada stafmu adalah karena ketika kamu baik kepada mereka, mereka akan melakukan yang terbaik yang tercermin dalam hasilnya." Choi Young-jun bekerja dengan BTS selama 2 tahun dan mengungkapkan bahwa mereka tetap sama sepanjang waktu bersama. Kisah serupa tentang perilaku dan kepribadian BTS yang penuh perhatian tetap konsisten setiap langkah karir mereka.
Memang benar bahwa artis adalah yang paling penting, tapi BTS selalu lebih peduli pada stafnya, kata Choi Young-jun. Jimin adalah solois Korea tercepat yang melampaui 2 miliar streaming di profil Spotify-nya, sementara Fish menjadi album solois K-pop pertama yang mencapai 1,2 miliar streaming. Debut solo Jimin yang sukses secara besar-besaran membuatnya mencapai tonggak sejarah baru sepanjang waktu, semakin membuktikan tingginya permintaan dan popularitas musiknya di kalangan massa. Dalam seminggu terakhir ini, Jimin telah mencetak 2 rekor streaming baru di Spotify pada profil artis individualnya dan dengan albumnya Face untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu solois Korea paling sukses yang pernah ada. Pada tanggal 2 Oktober, data streaming menunjukkan bahwa ia kini telah melampaui 2 miliar streaming di semua kredit di profil Spotify-nya, sehingga menjadi artis solo Korea atau K-pop tercepat dalam sejarah yang mencapai pencapaian ini. Ia mencapai prestasi ini hanya dalam 526 hari, mengalahkan rekor sebelumnya yaitu 560 hari atau Jungkook. Dia juga memegang rekor ini untuk mencapai sebelumnya seperti 1,9 miliar, 1,8 miliar, dan lain-lain hingga 1 miliar yang dia capai dengan 393 hari. Melihat album debut solonya Face pada tanggal 6 Oktober, album itu telah melampaui 1,2 miliar streaming di Spotify, sehingga menjadi album pertama artis solo Korea dalam sejarah yang mencapai prestasi ini di platform itu. Selain itu, Face tetap menjadi bukan hanya album yang paling banyak diputar oleh artis solo Korea, tapi juga album artis Korea yang paling banyak diputar secara umum pada tahun 2023 di platform ini. Album membutuhkan 196 hari untuk mencapai prestasi ini, mengalahkan rekor sebelumnya yaitu 676 hari. Demikian pula Face memegang rekor yang sama untuk pencapaian sebelumnya seperti 1,1 miliar dan 1 miliar seperti yang dilaporkan sebelumnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.